Sebelum mulai, video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan akademik. Materi Psychonauts berfungsi sebagai pendamping belajar konsep lebih mudah dipahami, bukan sebagai pengganti buku asli. Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah literatur dan teori-teori dasar dari Gordon Allport, dan yang paling menarik, kita akan lihat gimana satu pertemuan bersejarah yang super canggung ternyata justru berhasil membentuk wajah psikologi modern yang kita kenal sekarang. Langsung aja ya, kita mulai. Bagian 1. Pertemuan canggung dengan Freud. Mari kita selami insiden pemicu utamanya. Coba kalian bayangkan situasi ini. Wina, musim gugur tahun 1920. Ada seorang mahasiswa filsafat dan ekonomi asal Amerika, umurnya baru 22 tahun. Namanya Gordon Allport. Dia datang ke Berggasse 19 buat ketemu sama psikiater paling terkenal di dunia saat itu, Dr. Sigmund Freud. Bisa dibayangin kan seberapa gugupnya pemuda ini? Nah, waktu Freud ngebukain pintu ruang konsultasinya dan cuma mempersilahkan Allport masuk dalam diam, Allport tiba-tiba ngeblank. Dia benar-benar nggak tahu harus ngomong apa. Karena panik dan pengen bikin Freud terkesan, dia akhirnya ngasal cerita soal kejadian yang baru aja dia lihat di kereta tram. Dia cerita tentang anak kecil, umur 4 tahunan gitu, yang kayaknya punya fobia kotoran yang parah banget, sampai terus-terusan ngeluh ke ibunya soal kondisi tram yang super kotor. Dan kalian tahu apa reaksi Freud? Dia cuma dengerin cerita tram itu dalam diam. Terus, dengan gaya khas Freudiannya yang tajam, dia natap pengunjung mudanya ini dan nanya satu pertanyaan yang ngena banget. Dan apakah anak kecil itu adalah Anda? Wah, Allport mendadak merasa bersalah dan malu setengah mati. Dia buru-buru ganti topik buat melarikan diri dari situasi yang super canggung itu. Tapi, tahukah kalian, satu momen perjumpaan yang benar-benar bikin gak nyaman, ini justru memicu sebuah pencerahan. Allport mulai mikir, jangan-jangan psikoanalisis yang ngegali terlalu dalam ini malah tanpa sadar ngelewatin realitas sadar dan fakta paling jelas yang ada di depan mata seorang individu? Bagian 2. Psikologi individu. Kesadaran inilah yang memicu titik balik teoretis yang bakal mendefinisikan seluruh arah karirnya. Pas balik ke Amerika Serikat, Allport terus bertanya-tanya. Ada nggak ya ruang buat pendekatan ketiga dalam melihat kepribadian? Sesuatu yang nggak menggali alam bawah sadar terlalu dalam kayak psikoanalisis, tapi juga nggak mereduksi manusia jadi sekedar hewan yang digerakkan insting kayak di teori-teori pembelajaran. Dia pengen sesuatu yang pijakannya bener-bener humanistik. Nah, yang bikin pendekatan eklektik Allport ini menarik banget adalah cara dia ngebangun pondasinya. Dia nggak buang semua teori lama, dia ambil sedikit dari psikoanalisis tradisional, dia pinjem juga dari teori pembelajaran, tapi dia gabungin dengan pendirian humanistik yang sangat kuat. Intinya, dia benar-benar nekenin kalau tiap individu itu unik secara mutlak. Menurutnya, kalau kita cuma mendeskripsikan sifat orang secara umum, kita malah ngerampas keunikan mereka. Misalnya nih, di mana sifat keras kepala yang kalian punya berinteraksi sama sisi kreatif kalian, itu adalah kombinasi unik yang nggak akan pernah diduplikasi oleh siapapun di dunia ini. Bagian 3, metode morfogenik versus nomotetik. Supaya pendekatan humanistik ini bisa divalidasi secara ilmiah, Allport harus merombak cara kita mempelajari manusia. Dia lalu mengenalkan dan memperjuangkan satu istilah yang kedengarannya mungkin rumit, science morphogenik. Tapi sebenarnya maknanya sederhana dan mendalam. Ini adalah studi tentang satu individu yang benar-benar unik, di mana kita ngumpulin data sedalam mungkin tentang orang tersebut, bukan sekedar ambil data permukaan dari sebuah kelompok. Perbandingan ini ngejelasin dengan sangat berlian kontras antara pendekatannya dengan apa yang dilakuin kebanyakan psikolog saat itu. Metode morfogenik fokus pada pengumpulan data mendalam dari satu orang aja. Sebaliknya, metode nomotetik ngumpulin data seluas-luasnya dari kelompok besar untuk nyari nilai rata-rata. Allport jauh lebih milih fokus ke individunya langsung, bukan sekedar nyari angka rata-rata di kerumunan massal. Karena fokusnya yang tajam pada manusia seutuhnya, Allport ini menentang keras apa yang disebut dengan partikularisme. Ini semacam jebakan, di mana pembuat teori bikin kesimpulan menyeluruh tentang kepribadian seseorang cuma bermodalkan satu aspek atau satu dorongan aja. Buat Allport, manusia itu nggak sesederhana itu. Dia bahkan ninggalin satu pesan peringatan yang luar biasa buat para pemikir di luar sana. Jangan lupakan apa yang telah Anda putuskan untuk diabaikan. Ini benar-benar ngingetin kita semua kalau nggak ada teori yang 100% komprehensif, dan sifat dasar manusia itu terlalu luas untuk dibatasi. Bagian 4. Masa kecil yang bersih dan soleh.
Oke, mari kita mundur sedikit ke latar belakang keluarganya, biar kita ngerti kenapa cerita pertemuannya sama Freud bisa nyambung ke sini. Jadi Allport lahir tahun 1897 di Indiana. Ayahnya itu seorang dokter yang ngubah rumah mereka jadi semacam rumah sakit mini. Artinya Allport dibesarkan di lingkungan yang luar biasa bersih dan steril. Ibunya juga sangat menekankan kesalehan Protestan yang taat, ngajarin betapa pentingnya menjaga bahasa yang bersih dan kelakuan yang sopan. Nah, kalau kita lihat pola asuhnya di rumah yang steril ini, cerita ngasal soal anak kecil dengan fobia kotoran di kereta tram tadi, tiba-tiba jadi masuk akal banget kan merepresentasikan dirinya? Dan ternyata bukan cuma cerita tram itu aja. Buat ngebuktiin betapa berlebihannya overanalisis Freud, Allport belakangan ngungkapin cerita lain. Dia bilang ke Freud kalau dia benci banget makan kismis yang dimasak, karena pas umur 3 tahun ada perawat yang nyebut kismis itu sebagai kutu. Tapi coba tebak, Freud tetap aja bersikeras kalau ketidaksukaannya pada kismis itu adalah kedok dari masalah bawah sadar yang belum terselesaikan. Ini benar-benar makin memantapkan jalan Allport buat pisah dari psikoanalisis murni. Bagian 5, memelopori psikologi kepribadian. Walaupun atau justru karena perbedaan pandangannya ini, Allport sukses ngebangun warisan ilmiah yang luar biasa. Lihat deh perjalanan akademisnya. Mulai dari masuk Harvard tahun 1915, sempat ngajar di Turki, sampai pertemuan pentingnya di Wina. Dan yang paling keren, di tahun 1924, dia ngajar mata kuliah kepribadian pertama yang pernah ada di kampus Amerika. Garis waktu ini ngasih lihat bukti dedikasi seumur hidupnya buat jadiin psikologi kepribadian sebagai disiplin ilmu yang ketat dan dihormati. Poin krusialnya adalah karirnya yang melesat cepat dan berbagai penghargaan yang dia dapat ngebuktiin satu hal pasti. Psikologi individu gagasannya sukses mengamankan posisi yang permanen di dunia sains. Dia terpilih jadi Presiden Asosiasi Psikologi Amerika, dapat berbagai penghargaan bergengsi, dan terus konsisten memperjuangkan teori yang menyeluruh daripada sekedar hipotesis yang sempit. Cari materi kuliah psikologi, cek landing page Psychonauts, materi ringkas dan visual. Yuk, lihat katalognya. Belajar lebih terarah. Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran apa sih yang sebenarnya bikin seseorang itu nggak cuma sekedar bertahan hidup, tapi benar-benar punya kepribadian yang sehat dan matang secara psikologis? Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal ngulik pemikiran salah satu raksasa di dunia psikologi, yaitu Gordon Allport. Alih-alih cuma fokus ke penyakit mental atau insting dasar manusia, Allport ini punya misi yang jauh lebih ambisius loh. Dia pengen memetakan secara presisi cetak biru dari kepribadian manusia yang matang. Siap-siap ya, karena pembahasan kita kali ini benar-benar bisa ngubah cara Anda ngelihat diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda. Biar gampang ngikutinnya, ini nih peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal definisikan dulu apa itu kepribadian. Terus kita bahas soal motivasi. Apakah kita digerakkan oleh alam sadar atau bawah sadar? Ketiga, kita lihat seperti apa sih orang dewasa yang sehat itu? Dan terakhir, kita akan bahas 6 kriteria spesifik menuju kedewasaan psikologis. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, masuk ke bagian pertama. Apa sih itu kepribadian? Kedengarannya sepele ya, tapi ternyata buat para psikolog, ini adalah salah satu hal yang paling susah buat dirumuskan loh. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, apa sebenarnya kepribadian itu? Apakah ini cuma topeng yang kita pakai pas lagi berhadapan sama dunia luar? Atau murni bawaan lahir dari genetika kita? Nah, sangat sedikit psikolog yang benar-benar teliti dan sedetail Gordon Allport dalam mendefinisikan istilah ini. Usaha Allport buat nyari definisi yang pas ini tuh benar-benar epik. Bayangin aja, dia sampai menelusuri sejarah kata persona ke akar bahasa Yunani dan Latin. Gak cuma itu, dia bahkan menjabarkan 49 definisi berbeda yang dipakai di teologi, filsafat, hukum, sampai sosiologi. Tapi dia tetap gak puas. Sampai akhirnya di tahun 1937, dia bikin definisi ke-50 yang jadi mahakaryanya, dan kemudian disempurnakan lagi di tahun 1961. Dan, jeng-jeng, ini dia definisi ke-50 yang udah disempurnakan itu. Agak berat ya bahasanya. Dia nulis, organisasi dinamis di dalam individu dari sistem psikofisik yang menentukan karakteristik perilaku dan pikirannya. Wow, tapi tenang, yang bikin rumusan ini luar biasa adalah Allport milih setiap katanya dengan sangat hati-hati. Tiap frasa punya makna yang amat presisi. Yuk kita bedah bareng-bareng biar lebih kebayang. Kita urai satu-satu ya. Pertama, organisasi dinamis. Artinya, kepribadian kita tuh nggak statis atau kaku. Dia punya struktur tapi terus tumbuh, berubah, dan beradaptasi. Kedua, psikofisik. Ini nunjukin kalau kepribadian kita itu perpaduan dari elemen fisik dan psikologi sekaligus. Ketiga, kata menentukan. Ini berarti kepribadian itu benar-benar melakukan sesuatu.
Dia adalah si penggerak di balik tindakan kita. Dan keempat, karakteristik, yang artinya unik. Ibarat ukiran atau cap sidik jari, perilaku dan pikiran kita itu beda dari orang lain. Jadi intinya, kepribadian itu adalah substansi sekaligus proses yang terus berjalan. Nah, perhatikan teks yang disorot ini. Ini nunjukin banget jeniusnya pemikiran Allport. Di tahun 1937, dia bilang, kepribadian itu menentukan penyesuaian unik kita terhadap lingkungan. Tapi di tahun 1961, dia sadar, bentar, manusia kan nggak sepasif itu. Kita nggak cuma pasrah menyesuaikan diri sama lingkungan. Justru, kita berinteraksi dan seringkali memaksa lingkungan itu buat menyesuaikan diri sama kita. Keren kan? Perilaku kita itu nggak cuma adaptif, tapi juga sangat ekspresif. Lanjut ke bagian 2, motivasi sadar versus bawah sadar. Pemahaman bahwa kita secara aktif ngebentuk lingkungan ngebawa kita ke pertanyaan seru. Kenapa sih kita ngelakuin apa yang kita lakuin? Ada cerita legendaris banget nih soal ini yang bikin Allport beda dari yang lain. Bayangin ya, waktu Allport masih umur 22 tahun, dia ketemu sama bapak psikoanalisis Sigmund Freud di Wina. Buat mecah kecanggungan, pemuda Allport ini cerita ke Freud soal kejadian yang baru aja dia lihat di kereta tram. Dia cerita ada anak cowok yang kelihatannya punya fobia kotoran yang terus-terusan ngerengek ke ibunya biar nggak disuruh duduk di sebelah pria yang bajunya kotor. Freud dengerin ceritanya, natap Allport tajam, terus nanya, "Dan apakah anak kecil itu adalah Anda?" Pertanyaan Freud ini benar-benar bikin Allport shock habis. Di satu sisi, Freud langsung otomatis berasumsi pasti ada makna bawah sadar yang disembunyiin. Dia ngira Allport secara nggak sadar lagi ngomongin fetish kotorannya sendiri. Padahal buat Allport, motif anak di kereta tadi ya 100% sadar. Anak itu cuma sesederhana nggak suka kotoran, dan Allport murni cuma pengen tahu pendapat Freud soal fobia si anak. Nggak ada makna terselubung sama sekali. Gara-gara kejadian cangkung itu, Allport dapat pelajaran yang nancap banget. Kayak kutipannya di sini, dia bilang kalau psikologi yang terlalu fokus ke alam bawah sadar tuh kadang menyelam terlalu dalam. Menurutnya, psikolog mendingan ngasih pengakuan penuh dulu deh ke motif yang nyata dan kelihatan sebelum buru-buru ngorek alam bawah sadar. Ya, Allport tahu kok kadang ada dorongan bawah sadar, tapi dia sangat yakin kalau orang dewasa yang sehat itu, pada umumnya, sadar penuh sama apa yang mereka lakuin dan ngerti alasan dibaliknya. Oke, masuk ke bagian ketiga. Orang dewasa sehat yang proaktif. Dari pandangan optimis Allport tadi, kalau orang sehat itu bertindak secara sadar, terus gimana sih wujud nyata mereka di kehidupan sehari-hari? Coba deh lihat bagian yang disorot kuning ini. Konsep kuncinya adalah perilaku proaktif. Fakta menarik nih, Allport udah ngomongin soal kepribadian matang ini jauh sebelum Abraham Maslow mempopulerkan aktualisasi diri loh. Menurut Allport, orang yang sehat secara psikologis itu nggak cuma nunggu ada masalah terus bereaksi buat ngurangin stres atau ketegangan. Enggak, mereka secara sadar justru bertindak bikin inovasi di lingkungannya. Alih-alih cuma meredakan ketegangan, mereka malah proaktif nyari tantangan baru biar bisa terus berkembang. Nah, Allport juga ngasih beberapa asumsi dasar yang jujur aja cukup bikin lega. Orang yang sehat itu biasanya punya masa kecil yang minim trauma, dan mereka bertindak berdasarkan motivasi yang sadar. Tapi yang paling bikin tenang adalah ini. Orang yang matang secara psikologis itu bukan berarti manusia sempurna tanpa cacat. Mereka tetap punya kelemahan, tetap punya kebiasaan aneh, yang unik. Dan satu lagi, jadi tua itu bukan jaminan Anda jadi matang. Usia bukanlah syarat kedewasaan, walaupun ya idealnya orang yang sehat makin lama makin matang seiring bertambahnya umur. Dan akhirnya kita sampai di bagian keempat sekaligus puncak dari pembahasan kita hari ini, 6 kriteria kedewasaan. Kalau umur bukan patokannya, terus apa dong? Di tahun 1961, Allport merumuskan 6 kriteria yang benar-benar jadi cetak biru kesehatan psikologis. Yuk kita bahas 6 kriteria ini, dan mungkin Anda bisa sambil nilai diri sendiri nih. Pertama, perluasan diri. Orang yang matang itu nggak cuma mikirin dirinya sendiri. Mereka peduli sama hal-hal di luar gelembung mereka, entah itu hobi, keluarga, atau lingkungan sosial. Kedua, hubungan yang hangat. Mereka bisa mencintai dengan tulus, menghormati orang lain, dan pastinya nggak posesif. Ketiga, keamanan emosional. Intinya sih soal penerimaan diri. Kalau lagi ngalamin bad day atau rencana berantakan, mereka nggak sampai tantrum atau meledak emosinya karena hal-hal sepele. Keempat, persepsi realistis. Mereka itu fokus nyari solusi, bukannya lari dari kenyataan atau hidup di dunia fantasi. Kelima, wawasan dan humor. Ini penting banget, orang sehat itu kenal sama diri mereka sendiri. Mereka nggak hobi nyalahin orang lain atas kesalahannya. Dan mereka punya selera humor yang asik, bisa ngetawain kekonyolan diri sendiri tanpa harus ngejatuhin atau ngerendahin orang lain. Dan yang terakhir, kriteria keenam sekaligus yang paling pamungkas, filosofi hidup yang menyatukan.
Kalau kita perhatiin teks aslinya di sini, Allport sangat menekankan kalau orang yang sehat wajib punya pandangan yang jelas soal tujuan hidupnya. Entah itu prinsip agama, nilai moral, atau personal, ini berfungsi sebagai jangkar utama. Tanpa jangkar ini, kata Allport, wawasan kita itu bakal kosong, dan selera humor kita lama-lama cuma bakal jadi sinis dan pahit. Filosofi inilah yang bikin kita punya nurani dan dorongan buat ngasih dampak positif buat orang lain. Halo semuanya dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih Anda lagi diam gitu, terus tiba-tiba kepikiran, apa sih sebenarnya yang bikin Anda, ya jadi Anda? Hari ini kita bakal membedah sebuah ide super menarik dari dunia psikologi klasik, yaitu psikologi individu ala Gordon Allport. Nah, Allport ini bukan psikolog sembarangan. Dia mendedikasikan hidupnya buat paham keunikan kita sebagai manusia. Dia nggak mau tuh sekedar masuk-masukin orang ke dalam kotak-kotak kategori yang kaku. Dia benar-benar pengen paham ya individu itu sendiri. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau nanya dulu nih. Coba tebak. Kira-kira ada berapa banyak sifat atau traits yang bisa dipakai buat ngegambarin perilaku manusia? Gimana? Puluhan? Atau beberapa ratus mungkin? Siap-siap kaget ya, jawabannya adalah 18.000. Serius, 18.000. Balik ke tahun 1936, Gordon Allport dan rekannya Henry Odbert ngelakuin riset yang agak gila sih. Mereka ngebongkar kamus bahasa Inggris Webster tahun 1925 dan nemuin hampir 18.000 kata untuk ngegambarin kepribadian. Ini ngebuktiin banget betapa luar biasa kompleksnya diri Anda itu. Anda jelas bukan teka-teki gampang yang bisa dipecahin gitu aja. Oke, jadi gimana Allport ngatur kekacauan dari belasan ribu kata tadi? Nah, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal ngebahas sifat umum versus disposisi pribadi, lalu 3 tingkat disposisi, lanjut ke motivasi versus gaya, dan akhirnya kita bakal masuk ke proprium, alias inti diri Anda. Bagian pertama kita, sifat umum versus disposisi pribadi. Ini nih perbedaan paling mendasar yang dibikin Allport waktu dia menganalisis perilaku kita. Jadi gini, sepanjang karirnya, Allport tuh hati-hati banget ngebedain dua hal ini. Sifat umum itu karakteristik yang kita bagi sama banyak orang. Biasanya dipakai peneliti buat ngebandingin Anda sama orang lain, misalnya apakah Anda lebih ceria atau lebih pendiam dibanding rata-rata orang di lingkungan Anda. Tapi, disposisi pribadi, nah ini unik banget buat Anda. Ini bukan buat ngebandingin Anda sama tetangga sebelah, tapi ini adalah hal-hal yang secara konsisten ngebimbing cara Anda ngerespons dunia. Lanjut ke bagian kedua, 3 tingkat disposisi. Karena kita udah tahu kalau disposisi pribadi itu yang bikin kita beda, sekarang kita lihat gimana sih kebiasaan-kebiasaan ini berlapis di dalam diri kita. Allport membagi lapisan ini ke dalam semacam spektrum, mulai dari yang paling sentral alias yang paling mengakar di hidup Anda, sampai ke hal-hal yang sifatnya cuma di pinggiran aja. Ada 3 lapis nih, kardinal, sentral, dan sekunder. Yuk kita bedah satu-satu. Di tingkat pertama, ada disposisi kardinal. Hal terpenting yang perlu diingat di sini adalah ini langka banget. Ini tuh gairah utama yang mendominasi, saking menonjolnya sampai mengendalikan hampir setiap keputusan di hidup seseorang, dan sama sekali nggak bisa disembunyikan. Allport suka pakai contoh tokoh fiksi atau sejarah. Coba ingat Don Quixote, si kesatria idealis, yang bikin munculnya kata quixotis, atau Narcissus yang saking terobsesi sama dirinya sendiri, melahirkan kata narsistik. Kebanyakan dari kita sih nggak punya satu sifat dominan sekuat ini. Tapi buat yang punya, hidup mereka kayak cuma muter di satu poros situ aja. Terus di tingkat kedua ada disposisi sentral. Nah, kalau ini pasti jauh lebih relatable buat kita semua. Disposisi sentral itu kira-kira 5-10 karakteristik paling menonjol dari diri Anda. Allport ngegambarin ini dengan cantik banget. Ini adalah kata-kata yang bakal ditulis sama sahabat Anda di surat rekomendasi tentang Anda. Dia pernah menganalisis ratusan surat dari seorang wanita bernama Jenny. Dan ternyata seluruh kepribadian Jenny itu bisa dirangkum cuma dengan sekitar 8 sifat sentral ini. Coba dibayangin, kalau sahabat terdekat Anda diminta mendeskripsikan Anda pakai 5 kata aja. Kira-kira apa ya? Nah, itulah disposisi sentral Anda. Terakhir, di tingkat ketiga, ada disposisi sekunder. Kalau yang ini jumlahnya jauh lebih banyak tapi nggak begitu kelihatan. Ini lebih ke kebiasaan kecil dan reaksi sehari-hari yang spesifik banget. Misalnya, Anda punya kebiasaan wajib pesan kopi jenis tertentu tiap pagi, atau Anda tiba-tiba jadi antusias banget kalau diajak ngomong soal topik sejarah tertentu. Ini semua respons rutin. Mungkin ini nggak mendefinisikan seluruh kepribadian Anda di mata dunia, tapi justru hal-hal kecil inilah yang melengkapi Anda jadi individu yang utuh. Oke, masuk ke bagian ketiga. Motivasi versus gaya. Kita bakal lihat apa sih alasan sebenarnya yang bikin kita ngelakuin apa yang kita lakuin. Karena gini, sifat aja nggak cukup, kita juga butuh dorongan untuk bergerakan.
Di sini Allport ngasih unjuk satu konsep yang keren banget. Dia membagi daya dorong ini jadi dua, disposisi motivasional dan disposisi gaya. Keduanya kuat, tapi beda tugas. Disposisi motivasional itu intens banget, muncul dari kebutuhan dasar kita, dan fungsinya jelas, bikin kita mulai bertindak. Nah, kalau disposisi gaya, dorongannya nggak seintens itu, tapi dia bertugas mengatur gimana tindakan itu dilakukan. Ibarat mobil nih, motivasi itu mesin yang bikin Anda melaju, sementara gaya itu setirnya yang ngarahin cara Anda berkendara. Biar gampang, kita pakai contoh soal rasa lapar. Bayangin Anda makan karena udah kelaparan seharian penuh. Nah, rasa laparnya itu adalah dorongan motivasional. Tapi cara Anda makan, misalnya Anda tetap pakai garpu dan pisau, mengunyah pelan-pelan dan sopan banget, nah itu diatur sama disposisi gaya Anda. Tapi uniknya, kalau rasa laparnya udah ekstrim banget, dorongan motivasi ini bisa loh nabrak dan ngalahin gaya sopan santun Anda tadi. Orang yang biasanya anggun pun bisa aja makan gerasak-gerusuk lalu udah nggak makan berhari-hari. Sampai juga kita di bagian keempat, sekaligus puncak dari pembahasan kita, proprium alias inti diri Anda. Kita udah ngelewatin ribuan kata, lapisan sifat, sampai apa yang jadi motivasi kita. Sekarang, kita bakal zoom in habis-habisan ke titik paling tengah dari identitas kita sebagai manusia. Allport punya istilah khusus buat inti diri ini. Dia nyebutnya proprium. Proprium itu adalah kumpulan pengalaman dan karakteristik yang Anda rasa sangat hangat, sentral, dan benar-benar krusial di hidup Anda. Ini bukan sekedar kumpulan kebiasaan acak ya, ini adalah pusat kehangatan dari kepribadian Anda. Disinilah tempat bersemayamnya identitas diri Anda yang paling sejati. Yang bikin konsep ini luar biasa adalah gimana Allport misahin hal yang esensial dari hal yang cuma sekedar rutinitas otomatis. Bayangin kepribadian Anda itu bentuknya kayak lingkaran utuh. Nah, hal-hal kayak dorongan biologis, atau adat kebiasaan sosial kayak senyum ke tetangga, bahkan kebiasaan otomatis kayak nyikat gigi, itu semua letaknya di pinggiran, di area periferal. Kenapa? Ya karena walaupun Anda ngelakuinnya tiap hari, kebiasaan otomatis ini nggak lantas mendefinisikan siapa inti diri Anda. Nah, proprium itu hidup tepat di titik paling tengahnya. Terus, apa aja sih isi dari si pusat yang hangat ini? Proprium itu nyimpen pemahaman soal identitas diri Anda yang bertahan dari waktu ke waktu. Di sana ada usaha keras Anda buat jadi lebih baik, nilai-nilai pribadi yang Anda pegang teguh mati-matian, dan juga hati nurani Anda yang matang. Ini bukan sekedar respon refleks ya. Ini adalah keyakinan terdalam yang benar-benar bikin Anda, ya jadi Anda, lepas dari apa yang diharapkan lingkungan atau sekedar kebiasaan tanpa makna. Allport merangkum rasa dari proprium ini lewat satu kalimat simpel yang menurut saya mind-blowing banget. Dia bilang, sesuatu itu bagian dari proprium kalau bikin Anda secara sadar ngomong, itu adalah saya, atau ini milik saya. Benar-benar sebuah deklarasi kepemilikan mutlak. Waktu Anda bertindak berdasarkan proprium, Anda nggak lagi minjam topeng atau gaya orang lain. Anda lagi benar-benar nunjukin esensi dari jiwa Anda sendiri. Suka dengan konten Psychonauts? Kamu bisa traktir admin kopi lewat Saweria. Kunjungi saweria.co/psychonauts. Terima kasih. Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa ya kita manusia kadang malah sengaja cari-cari hal yang bikin stres atau susah, bukannya santai aja rebahan? Kenapa kita suka banget dorong diri kita keluar dari zona nyaman? Nah, teka-teki soal motivasi manusia inilah yang bakal kita bongkar habis-habisan hari ini. Coba bayangin. Atau bayangkan sosok seorang pemanjat tebing yang lagi bergelantungan di tebing curam. Ini tuh contoh yang pas banget buat nunjukin kalau perilaku manusia dewasa itu sebenarnya sangat proaktif. Kita tuh haus akan pertumbuhan. Kita malah sengaja cari tantangan atau ketidakseimbangan buat menantang diri sendiri loh. Nggak cuma diam nunggu atau bereaksi sama apa yang ada di sekitar kita. Yang bikin menarik, ada dua pandangan yang beda banget soal ini. Teori-teori zaman dulu kayak psikoanalisis nganggap kita ini pada dasarnya cuma pengen ngurangin stres biar bisa balik tenang lagi. Ibaratnya pendekatan yang sangat reaktif. Tapi hari ini kita bakal lihat sudut pandang yang beda, 180 derajat. Kita akan ngebahas teori pertumbuhan proaktif dari Gordon Allport yang ngelihat manusia sebagai penggerak aktif di kehidupannya sendiri. Selamat datang di sesi bedah materi kali ini. Kita bakal asyik memecahkan kode psikologi di balik alasan kenapa sih motivasi kita tuh bisa berubah dan berkembang seiring waktu. Pastinya, kita akan bedah semuanya lewat lensa konsep otonomi fungsional dari psikolog legendaris, Gordon Allport. Biar gampang, ini dia peta jalan pembahasan kita. Kita mulai dari misteri motivasi, masuk ke apa itu otonomi fungsional,
4 aturan motivasi, siklus kebiasaan, gairah inti kita, dan ditutup dengan apa saja pengecualian dari aturan ini. Yuk, langsung aja! Oke, masuk ke poin pertama kita, misteri motivasi, yang ternyata jauh melampaui sekedar dorongan dasar kelangsungan hidup. Tadi kita udah singgung sedikit ya kalau manusia itu luar biasa kompleks. Tindakan kita saat dewasa nggak cuma sekedar disetir sama insting biologis zaman kita masih kecil. Lanjut ke poin kedua, di mana kita mulai bahas intinya. Apa sih sebenarnya otonomi fungsional itu? Dan gimana bisa motivasi kita berubah-ubah? Nah, kuncinya ada di sini. Otonomi fungsional tuh simpelnya gini. Sesuatu yang awalnya cuma punya satu tujuan tertentu, misalnya nih, kamu mulai nanam sayur murni karena lagi kelaparan dan butuh makan. Bisa banget tumbuh jadi motivasi baru yang benar-benar mandiri. Ujung-ujungnya, kamu mungkin tetap asyik berkebun cuma karena emang suka dan nikmatin prosesnya, bukan karena perut keroncongan lagi. Motifnya udah berevolusi. Ini nyambung banget sama kutipan super ikonik dari Allport. Apapun yang menggerakkan kita, harus menggerakkan kita sekarang. Buat Allport, masa lalu tuh udah lewat, gak relevan lagi buat ngejelasin kenapa kita ngelakuin sesuatu hari ini. Kalau ada orang yang kelewat hemat dan suka banget nimbun duit, ya dia ngelakuin itu semata-mata karena dia emang suka uang di momen sekarang, bukan karena trauma masa kecil atau hukuman di masa lalunya. Penjelasan sadar di masa kinilah yang paling masuk akal. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, 4 aturan motivasi yang jadi kriteria utama dari teorinya Allport. Coba perhatiin deh, keempat aturan ini itu benar-benar fokus ke keadaan kita di masa sekarang. Teori motivasi yang bagus itu harus ngakuin kekinian dari sebuah motif. Terus, harus pluralistik alias sadar kalau motif orang tuh beda-beda banget. Ketiga, dia ngasih peran penting ke proses kognitif, kayak kemampuan kita merencanakan masa depan. Dan terakhir, ngakuin keunikan tiap individu. Ini yang ngejelasin kenapa seorang mahasiswi punya rencana spesifik buat karir dokternya. Atau kenapa seorang pria, sebut aja Derek, ngebut banget pengen ningkatin skill main bowlingnya. Intinya, ini semua soal niat sadar di masa sekarang dan tujuan konkret yang benar-benar unik buat masing-masing orang. Kita melangkah ke bagian 4. Kita bakal bedah level pertama dari teori ini, yaitu siklus kebiasaan. Atau istilah kerennya, otonomi fungsional preservatif. Di tingkat dasar ini, sifatnya sangat neurologis. Simpelnya, ini kecenderungan di mana sebuah kesan atau kebiasaan terus ngasih pengaruh ke tindakan kita selanjutnya, berdasarkan prinsip saraf otak yang sederhana aja. Makanya, kalau ada tikus yang awalnya nyelesain labirin murni buat dapat makanan, dia bakal tetap seneng lari-lari di labirin itu meski perutnya udah kenyang buncit. Tapi, yuk kita bawa ke contoh manusia yang lebih dekat dengan keseharian kita. Bayangin ada seorang mahasiswi yang awalnya sama sekali nggak peduli sama teka-teki menyusun gambar. Terus, dia ditawarin 10 sen dolar buat tiap keping puzzle yang berhasil dia pasang dari total 500 keping. Jelas dong motif awalnya apa? Yap, buat cari uang. Tapi, ada tapinya nih. Hadiah maksimal yang bisa dia dapat tuh dibatasi cuma sampai 45 dolar. Artinya, bayarannya bakal berhenti persis saat dia nyelesain keping ke-450. Nah, dari sini muncul pertanyaan yang memancing pikiran. Kira-kira dia bakal nyelesain nggak sisa 50 keping terakhir itu walau udah nggak dibayar sama sekali? Tebak. Kalau dia tetap nyelesain, dan faktanya banyak banget loh orang yang bakal ngelakuin itu, berarti ada sebuah ketegangan baru yang muncul buat menuntaskan misi tersebut. Rasa gregetan pengen nyelesain ini tuh udah benar-benar lepas dan mandiri dari motivasi awalnya yang cuma pengen dapat bayaran. Keren kan? Mantap! Sekarang kita naik level ke bagian 5, gairah inti kita, atau yang disebut Allport sebagai otonomi fungsional appropriate. Di level ini, kita ngomongin motif-motif mandiri yang nempel banget sama yang namanya proprium, alias inti dari diri dan kepribadian kita yang paling dalam. Ini tuh mencakup pekerjaan yang benar-benar kita cintai, hobi, dan minat terdalam kita. Beda sama sekedar rasa penasaran nyelesain puzzle acak tadi, motif-motif ini secara sadar kita anggap sebagai identitas kita. Sesuatu yang ini gue banget gitu loh. Coba deh renungin soal hobi atau karir kamu sendiri. Misalnya ada seorang perempuan yang awalnya mulai rutinitas lari pagi cuma demi nurunin berat badan. Tapi setelah lewat bertahun-tahun, dia malah jadi ketagihan dan ngerasa ada kepuasan batin tersendiri saat lari. Dia tetap lari murni demi kebahagiaan prosesnya. Motivasi yang sekarang udah bener-bener merdeka dan berevolusi dari tujuan awalnya dulu. Dan kita sampai di bagian terakhir nih, bagian 6, pengecualian dari aturan. Terus perilaku apa aja dong yang nggak termasuk otonomi fungsional ini?
Tentu aja Alport sadar kalau teorinya nggak bisa ngejelasin 100% tindakan kita. Ada beberapa proses biologis, kayak kebutuhan kamu buat narik nafas, refleks otomatis kayak mata berkedip, atau sekedar makan pas lagi kelaparan parah yang sifatnya nggak mandiri. Tindakan-tindakan ini tuh benar-benar terikat sama realitas fisik langsung yang mendesak di momen itu. Jadi bukan bagian dari pertumbuhan motivasi yang otonom. Buat ngebantu kita paham, bedanya terutama soal gejala neurotik yang ada di poin terakhir tadi, Allport pernah ngebagiin satu kasus klinis soal anak perempuan umur 12 tahun. Anak ini punya kebiasaan kompulsif aneh, yaitu mendecakkan bibirnya terus-terusan setiap menit. Setelah diselidiki, ternyata di masa lalunya dia percaya kalau napas yang dia hembusin itu adalah udara kotor yang harus dia cium biar jadi udara yang baik lagi. Lewat terapi, mereka akhirnya berhasil ngebongkar alasan masa lalu yang tertekan ini. Dan, ajaibnya, kebiasaan mendecakkan bibirnya itu pun hilang. Nah, karena perilakunya bisa disembuhin dengan ngebongkar trauma masa lalu, berarti tindakan itu tidak otonom secara fungsional. Beda cerita kalau itu adalah neurosis yang udah bener-bener mengakar kuat, yang terus bertahan dan nolak segala macam terapi. Nah, kasus yang menopang dirinya sendiri dan kebal terapi kayak gitulah yang justru masuk kriteria otonom. Halo semuanya, selamat datang lagi di penjelasan kita. Nah, pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana caranya sains yang biasanya selalu bergantung sama deretan angka dan data statistik dari ribuan orang bisa dipakai buat memecahkan misteri satu kehidupan manusia yang super dramatis? Di pembahasan kali ini, kita bakal ngeliat gimana seorang psikolog legendaris, Gordon Allport, melakukan hal itu. Kita bakal ngebongkar sebuah kisah nyata yang penuh intrik keluarga dan ngeliat langsung gimana sains yang kaku bisa dipakai buat memetakan jiwa seseorang yang sangat kompleks. Menarik banget kan? Oke, kita langsung masuk aja ke inti masalahnya nih. Ini sebenarnya adalah teka-teki teoretis paling bikin pusing yang dihadapi dunia psikologi di pertengahan abad ke-20. Gimana caranya kita bisa benar-benar mempelajari satu orang yang unik dan beda dari yang lain? Maksudnya, kalau sains itu biasanya nyari hukum rata-rata dari ribuan subjek, terus gimana dong cara kita menaruh satu kehidupan manusia lengkap dengan semua emosi, drama, dan keanehannya di bawah mikroskop objektivitas? Secara historis, psikologi itu selalu bersandar sama apa yang disebut sains nomotetis. Singkatnya, ini pendekatan yang nyari hukum umum dengan cara meneliti kelompok yang super besar. Tapi buat Allport, ini nggak cukup. Menurut dia, kita butuh sesuatu yang beda, yang dia sebut sebagai sains morfogenik. Daripada sibuk ngebandingin kalian sama rata-rata orang di luar sana, sains morfogenik ini fokus 100% ke struktur dan pola unik yang ada di dalam diri kalian sendiri, sebagai individu yang utuh. Terus prakteknya gimana? Nah, metode morfogenik ini bergantung banget sama data dari sudut pandang orang pertama. Kita ngomongin buku harian, tumpukan surat pribadi, sampai rekaman suara asli. Awalnya sih, banyak ilmuwan yang ngerasa skeptis banget sama metode ini. Tapi coba tebak, bahkan Hans Eysenck, seorang ilmuwan Inggris yang dulunya fanatik banget sama sains nomotetis, akhirnya nerbitin autobiografi dan mengakui kalau Allport itu bener. Eysenck memvalidasi kalau metode morfogenik, kayak dengerin cerita seseorang tentang hidupnya sendiri, itu benar-benar punya nilai ilmiah yang valid. Allport ini punya prinsip yang simple tapi ngena banget. Dia bilang, terlalu sering kita gagal untuk berkonsultasi dengan sumber data yang paling kaya, yaitu pengetahuan diri subjek itu sendiri. Pada dasarnya, Allport tuh pakai aturan emas yang sangat logis. Kalau kalian pengen tahu dinamika pribadi seseorang, ya tanya aja langsung ke orangnya. Percaya aja sama apa yang mereka ungkapin tentang diri mereka sendiri. Gak usah terlalu banyak asumsi, dengerin aja dulu. Jadi, teori yang kedengarannya agak kaku ini gimana penerapannya di dunia nyata? Nah, dari teori tadi, kita sekarang bakal masuk ke salah satu studi kasus paling mind-blowing dalam sejarah psikologi. Mari saya kenalin ke subjek kita yang sangat dramatis dan penuh teka-teki. Seorang wanita yang kita kasih nama samaran, Jenny Masterson. Kehidupan Jenny ini jauh banget dari kata tenang, kayak bener-bener naik kali roller coaster. Lahir di Irlandia tahun 1868, dia terpaksa berhenti sekolah dan kerja keras gara-gara ayahnya meninggal waktu dia baru umur 18 tahun. Sifat pemberontaknya makin kelihatan waktu dia bikin skandal keluarga dengan menikahi pria yang udah cerai. Tapi tragedi belum selesai. Cuma sebulan sebelum anak satu-satunya, Rose, lahir di tahun 1897, suaminya meninggal dunia. Jadi janda di usia semuda itu bikin seluruh dunia Jenny cuma berputar di sekitar putranya, Rose. Jenny tuh bener-bener ngorbanin segalanya. Dia kerja banting tulang dan hemat mati-matian demi ngebayarin uang kuliah Rose. Buat Jenny, Rose adalah dunianya. Dan Rose berutang budi sama dia. Tapi ya namanya juga hidup, konflik pasti datang.
Waktu Ross mulai pacaran, Jenny marah besar. Dia bahkan nyebut perempuan-perempuan itu, maaf, pelacur. Hubungan ibu dan anak yang tadinya lekat banget ini akhirnya hancur lebur. Pertengkaran mereka makin parah sampai akhirnya mereka putus kontak sama sekali. Nah, tepat di tengah hancurnya hubungan mereka inilah sumber data kita yang luar biasa lahir. Selama 11,5 tahun, dari 1926 sampai 1937, Jenny nulis 301 surat yang isinya dalam dan personal banget. Surat-surat ini dikirim ke mantan teman sekamar Nas di kampus, namanya Glenn dan istrinya Isabel. Tapi, siap-siap buat plot twistnya nih. Glenn dan Isabel itu sebenarnya adalah nama samaran buat Gordon Allport dan istrinya, Ada. Kebayang nggak tuh? Kalau kalian baca isi surat-suratnya, rasanya persis kayak nonton drama opera sabun yang gelap banget. Tulisan Jenny penuh sama obsesi soal uang dan kematian. Dia terus-terusan nyalain orang lain atas penderitaannya, terutama Ross dan perempuan-perempuan di sekitarnya. Dan yang paling bikin merinding, bahkan waktu Ross tiba-tiba meninggal secara tragis di pertengahan korespondensi mereka, Jenny sama sekali nggak melunak. Dia malah ngerasa agak lega karena sekarang dia nggak perlu berbagi Ross sama siapapun. Permusuhan yang sinis dan morbid itu terus berlanjut. Isabel sampai nulis catatan kalau di akhir hidupnya, Jenny itu tetap jadi orang yang sama, cuma jauh lebih parah. Ngebaca kisah Jenny jelas bikin hati miris sekaligus frustasi. Tapi disinilah letak tantangan sains yang sebenarnya. Gimana caranya para peneliti ini bisa menyaring drama emosi manusia yang super berantakan dan meluap-luap ini, terus mengubahnya jadi data ilmiah yang benar-benar objektif dan bisa diukur. Yuk, kita lanjut dan lihat gimana proses ini berevolusi jadi sains yang solid. Allport dan para mahasiswanya nggak cuma sekedar baca surat-surat itu dan nebak-nebak perasaan Jenny. Nggak gitu. Mereka pakai 3 teknik struktural yang benar-benar beda satu sama lain buat membongkar kepribadian Jenny secara ilmiah. Teknik yang pertama ini digarap sama seorang mahasiswa bernama Alfred Baldwin di tahun 1942. Dia pakai prosedur morfogenik yang lumayan kaku dan ketat yang disebut analisis struktur personal. Jadi bukannya terhanyut sama emosi cerita Jenny, Baldwin justru fokus ngitung frekuensi kata-kata yang muncul dan seberapa dekat posisi kata-kata itu satu sama lain di dalam teks. Baldwin ini nyari benang merah statistik yang disebut kontiguitas. Contohnya, dia ngitung nih, seberapa sering kata Ross muncul bersebelahan atau berdekatan dengan kata mengorbankan diri sendiri. Dari hitung-hitungan matematika ini, Baldwin nemuin sesuatu yang luar biasa. Dia nemuin 3 klaster utama yang benar-benar independen dari tulisan Jenny. Klaster pertama isinya soal Ross, wanita, dan masa lalu. Klaster kedua tentang usahanya cari kerja. Dan klaster ketiga, ya fokus banget di urusan uang dan kematian. Kita lompat bertahun-tahun kemudian ke 1966. Jeffrey Page nyoba pendekatan statistik yang jauh lebih dingin dan tanpa emosi. Dia pakai komputer buat ngejalanin analisis faktor pada surat-surat Jenny. Tujuannya cuma satu, mengekstrak sifat sentral Jenny secara otomatis dari teks tanpa ada campur tangan perasaan manusia sama sekali. Nah, yang paling menarik dan bikin merinding dari slide ini adalah hasil akhirnya. Komputer yang dipakai Page mengekstrak tepat 8 faktor dominan dari surat-surat tersebut, mulai dari agresi, sifat kepemilikan, sampai perasaan selalu berkorban atau jadi martir. Kenapa angka 8 ini penting? Karena ini klop banget, 100% cocok sama hipotesis aslinya Allport yang bilang kalau rata-rata orang dewasa itu punya sekitar 5-10 sifat sentral yang mengatur hidup mereka. Gila kan? Pas banget! Terakhir, kita lihat pendekatannya Allport sendiri. Dia nyebut ini teknik klinis akal sehat. Kalau 2 teknik sebelumnya itu kental banget sama matematika, algoritma, dan komputer, metode Allport ini lebih balik lagi ke observasi manusia yang natural. Ya, persis kayak cara kalian ngebaca dan menyimpulkan karakter dari chat panjang teman kalian. Caranya, Allport ngumpulin 36 juri independen buat ngebaca tuntas surat-surat Jenny. Dia minta mereka nulisin semua kata sifat yang paling ngegambarin sosok Jenny. Hasilnya, para juri ini ngumpulin hampir 200 kata sifat yang beda-beda. Habis itu, Allport menyaring dan mengelompokkan kata-kata yang maknanya mirip. Misalnya, suka bertengkar disatuin sama curiga. Atau dramatis disatuin sama intens. Dari proses penyaringan ini, ujung-ujungnya tersisa 8 klaster sifat yang paling utama. Oke, sekarang kita sampai di momen puncaknya. Momen pembuktian nih. Di satu sisi, kita punya hasil perhitungan algoritma komputer yang kaku, dan di sisi lain, kita punya hasil observasi dari 36 manusia yang ngebaca tulisan yang sama. Coba bayangin, apa jadinya kalau kita ngejejerin hasil dari 2 metode yang bertolak belakang ini?
Dan ini dengan brilian banget nunjukin keajaibannya. Pas kita ngebandingin teknik klinis Allport yang murni hasil observasi manusia dengan analisis faktor pejang yang diekstrak oleh mesin, hasilnya identik. Coba lihat. Suka bertengkar dari manusia, sejalan sama agresi dari mesin. Egosentris klop persis sama kepemilikan. Sifat dramatis juga muncul di dua-duanya. Dua metode yang jalurnya beda banget ini ternyata sampai ke kesimpulan yang benar-benar sama persis tentang siapa Jenny sebenarnya. Jadi, kesimpulan utamanya gini. Meskipun Allport sendiri tetap humble dan bilang kalau ini nggak ngebuktiin metode mana yang lebih superior, tapi kesamaan hasil ini udah jadi bukti telak. Sains morfogenik itu nyata dan valid. Kalian benar-benar bisa pakai objektivitas sains untuk memetakan karakter unik satu orang. Bahkan tumpukan surat yang isinya cuma emosi dan kekacauan hidup ternyata bisa diubah jadi profil psikologis yang tervalidasi keakuratannya. Halo semua, selamat datang di ulasan materi kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah riset psikologi klasik dari Gordon Allport yang jujur aja luar biasa menarik. Kita bakal ngelihat gimana cara kita memandang orang lain di luar sana, dan gimana keyakinan di dalam pikiran kita secara harfiah benar-benar bisa mengubah kondisi biologis tubuh kita. Ini bakal jadi perjalanan yang seru banget dari fenomena sosial di masyarakat luas sampai ke detak jantung kita sendiri. Nah, buat pemanasan, coba deh pikirin pertanyaan provokatif yang bakal jadi jangkar kita hari ini. Apa hubungannya tempat duduk di kantin dengan tekanan darah Anda? Kedengarannya kayak dua hal yang sama sekali nggak nyambung kan? Tapi justru dari sinilah kita bakal mulai narik benang merahnya. Kita mulai dari perilaku sosial makro di dunia nyata, terus perlahan masuk ke hasil kesehatan internal di dalam tubuh kita. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kekuatan kontak optimal, terus akar tersembunyi dari prasangka, ketiga, dua jenis keyakinan agama, keempat, pemaafan dan kesehatan mental, dan terakhir, bagaimana keyakinan mempengaruhi tubuh. Lewat 5 poin ini, kita bakal menjembatani psikologi sosial dan kesehatan fisik pakai kerangka kerjanya Allport. Kita masuk ke bagian pertama, kekuatan kontak optimal. Apakah pagar yang baik benar-benar menciptakan tetangga yang baik? Sering banget kan kita dengar asumsi kalau mau ngurangin konflik antar kelompok yang beda, ya udah pisahin aja mereka. Ibaratnya pagar yang tinggi bikin tetangga lebih rukun. Tapi apa iya menghindar itu solusi yang sebenarnya? Ternyata faktanya benar-benar bertolak belakang sama apa yang sering kita pikirkan. Riset selama puluhan tahun ngebuktiin satu kebenaran yang solid. Ngehindarin kelompok lain itu nggak akan pernah nyembuhin prasangka. Sama sekali nggak. Kunci utamanya justru ada pada kontak optimal. Artinya, kita harus secara aktif berinteraksi dan ngebangun persahabatan lintas batas kelompok tersebut. Coba kita lihat contoh nyatanya ini. Kasus di Irlandia Utara, tempat yang punya sejarah konflik agama yang super intens, ternyata persahabatan sejati yang terjalin antara umat Katolik dan Protestan di sana pelan-pelan bisa numbuhin lagi rasa percaya yang sempat hilang. Dan bagian yang paling luar biasa dari temuan ini adalah efek positif dari kontak ini justru paling kuat dirasain sama mereka yang dulunya jadi korban langsung dari kekerasan tersebut. Interaksi antar manusia beneran bisa ngubah persepsi secara radikal kan? Lanjut ke bagian kedua, akar tersembunyi dari prasangka. Diskriminasi tanpa permusuhan. Nah, kalau interaksi itu solusinya, sebetulnya dari mana sih prasangka ini berawal? Tinjauan riset dari Greenwald dan Pettigrew ngasih kita kejutan besar soal dari mana diskriminasi itu benar-benar muncul. Jadi gini, kita tuh sering banget mikir kalau diskriminasi selalu lahir dari rasa benci atau permusuhan. Padahal realitasnya, diskriminasi seringkali muncul cuma karena kita secara halus lebih mengistimewakan kelompok kita sendiri. Ini yang disebut favoritisme in-group. Bahkan dari eksperimen soal paradigma kelompok minimal tahun 70-an, kelihatan jelas kalau dorongan utamanya itu sekedar konformitas sosial. Kita otomatis pengen ngebelain kelompok kita, padahal nggak ada niat sedikit pun buat musuhin orang lain di luar sana. Biar gampang bayanginnya, inget-inget lagi deh suasana kantin pas zaman SMA dulu. Kelihatan banget kan ada pemisahan rasial atau kelompok di sana? Murid-murid otomatis duduk ngumpul sama mereka yang mirip atau satu geng. Mereka tuh bukannya lagi musuhan sama meja di seberangnya. Mereka cuma pasif aja ngikutin norma circle mereka. Tapi masalahnya, kebiasaan yang kelihatan sepele ini lama-lama justru nyiptain keuntungan buat in-group. Dan pada akhirnya memicu diskriminasi struktural di dunia nyata. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. 2 jenis keyakinan agama. Beralih dari tindakan eksternal ke motivasi internal. Di sini kita bakal muter fokus kita ke dalam diri. Kita ninggalin urusan identitas kelompok sosial tadi dan mulai ngebedah motivasi personal yang lebih dalam.
spesifiknya tentang gimana Allport mempelajari orientasi keagamaan seseorang. Poin krusialnya ada di perbandingan ini. Lewat skala orientasi keagamaan, Allport ngebagi dua hal. Di satu sisi, ada penganut orientasi ekstrinsik. Mereka ini ngejadiin agama murni sebagai alat yang sifatnya utilitarian, dipakai buat cari rasa aman, status, atau kenyamanan sesaat aja. Di sisi lain, ada orientasi intrinsik. Buat mereka, agama itu adalah motif utama kehidupan. Mereka benar-benar menginternalisasi nilai agama itu jadi prinsip hidup mereka. Perbedaan niat terdalam inilah yang pada akhirnya nentuin gimana cara seseorang ngerespon berbagai hal di hidupnya. Bagian keempat, pemaafan dan kesehatan mental. Bagaimana keyakinan membentuk ketahanan psikologis kita? Mari kita lihat gimana dua motivasi yang beda jauh tadi diuji langsung di skenario dunia nyata, khususnya pas lagi terapi kesehatan mental. Tapi tunggu dulu, kita harus samain persepsi soal apa itu pemaafan dalam psikologi empiris. Pemaafan itu murni proses internal di dalam diri Anda yang melibatkan perubahan sikap jadi lebih positif ke orang yang bersalah. Harus digarisbawahi banget nih, memaafkan itu bukan berarti Anda membenarkan kejahatannya atau membebaskan si pelaku dari tanggung jawabnya. Bukan. Ini murni soal ngelepasin beban emosional di dalam diri Anda sendiri demi proses penyembuhan. Nah, yang bikin riset dari Siddall dan Butler ini sangat menarik, bisa kita lihat di sini. Dalam kasus-kasus berat kayak kekerasan dalam rumah tangga, penganut dengan motivasi intrinsik ternyata secara signifikan jauh lebih siap menerima pemaafan sebagai bagian dari terapi pengobatan mereka. Sebaliknya, mereka yang bermotivasi ekstrinsik cenderung nolak. Kenapa? Karena mereka sering kejebak miskonsepsi kalau memaafkan itu sama aja dengan mentolerir rasa sakit. Kelihatan banget kan, motivasi internal kita tuh benar-benar menentukan seberapa tangguh kita sanggup ngelewatin trauma hidup yang berat. Dan akhirnya, kita sampai di puncak ulasan kita. Bagian kelima, bagaimana keyakinan mempengaruhi tubuh. Dampak fisik nyata dari keyakinan mendalam kita. Mari kita gabungin semua konsep tadi dan lihat hasil fisik yang benar-benar bisa diukur secara medis. Kita sering banget dengar kalau menjadi religius dan rutin hadir ke tempat ibadah itu sering dikaitkan sama perasaan lebih baik dan umur yang lebih panjang kan? Riset emang ngebuktiin ada manfaat fisik di situ. Tapi para peneliti penasaran banget pengen nguji kenapa hal ini bisa terjadi. Apakah cuma karena rajin datang secara fisik, atau jangan-jangan ini murni karena dorongan motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang baru aja kita bedah. Buat nyari tahu jawabannya, tim peneliti bikin eksperimen yang jujur aja dengernya aja udah bikin kita ikutan stres. Bayangin ada sekelompok lansia diminta ngisi kuesioner orientasi agama, terus langsung disuruh ngerjain soal matematika rumit. Belum kelar pusingnya, mereka dipaksa ngadepin simulasi perdebatan dengan perusahaan asuransi yang nolak biaya medis mereka. Sambil para peserta ini ngadepin simulasi birokrasi yang nyebelin ini, peneliti diam-diam mengukur respons tekanan darah mereka. Hasilnya benar-benar bikin merinding. Para peserta dengan pola pikir ekstrinsik ngalamin lonjakan tekanan darah yang cukup parah, yang langsung membebani jantung mereka. Tapi sebaliknya, buat mereka yang punya pola pikir intrinsik, keyakinan mendalam mereka secara harfiah berfungsi sebagai perisai. Tubuh mereka mampu menahan stresor menjengkelkan itu, menjaga tekanan darah tetap stabil. Bayangin, keyakinan terdalam kita ternyata mampu mengubah cara biologi tubuh bereaksi, menjadikannya jauh lebih sehat. Halo semuanya, selamat datang di eksplorasi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah pemikirannya Gordon Allport. Dia ini semacam pemberontak yang optimis di tengah dunia psikologi yang saat itu lumayan kaku. Jadi, bersiaplah karena kita akan menyelami sebuah pola pikir yang dengan tegas menolak anggapan kalau kita ini cuma sekedar tawanan dari masa lalu kita sendiri. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita akan mulai dengan mendefinisikan kepribadian manusia. Lanjut membongkar arsitektur sifat kita, melihat pandangannya tentang sifat manusia yang optimis, dan terakhir kita akan lihat bagaimana keputusan ilmiahnya. Bagian pertama, mendefinisikan kepribadian manusia dan melepaskan diri dari pikiran mekanistik. Nah, Allport ini benar-benar menolak keras ya ide yang bilang kalau manusia tuh cuma kayak mesin yang bereaksi buta atau cuma sekedar korban dari masa lalunya. Coba deh perhatikan baik-baik kata-kata yang dipakai Allport di sini. Spesifik banget kan? Dia sama sekali nggak melihat kepribadian itu sebagai sesuatu yang statis atau kaku. Sebaliknya, itu adalah sebuah organisasi yang dinamis dan terus hidup. Ini ibarat tarian yang terus berubah antara sistem fisik dan psikologis di dalam diri kita secara bersamaan. Nah, ini yang bikin Allport beda banget. Di saat psikoanalis lain mungkin sibuk meneliti pasien dengan gangguan, Allport justru membangun fondasinya dari orang dewasa yang sehat secara psikologis.
Kenapa? Karena menurutnya, orang yang sehat itu dikendalikan oleh proses sadar mereka sendiri. Mereka punya apa yang disebut perluasan diri, bisa berhubungan hangat dengan orang lain, dan pastinya bisa menerima diri apa adanya tanpa cuma terjebak di ego pribadi. Lanjut ke bagian 2, arsitektur sifat, dan bagaimana kita secara unik terhubung. Di sini kita bakal lihat langsung bagaimana Allport membedah kategori sifat-sifat yang menggerakkan perilaku kita sehari-hari. Nah, di sini letak perbedaan besarnya. Sifat umum itu kan sering banget ya dipakai sains buat membandingkan satu kelompok dengan kelompok lain. Tapi bagi Allport, keajaiban yang sebenarnya itu ada di sifat individu. Ini adalah keunikan mutlak di dalam diri Anda, sesuatu yang bikin Anda merespons dunia dengan cara yang sepenuhnya berbeda dari orang lain. Benar-benar unik buat Anda sendiri. Biar gampang, bayangin ini kayak sebuah piramida sifat. Di puncaknya ada disposisi kardinal. Ini super langka dan mencolok banget, bahkan mendikte seluruh hidup seseorang. Nggak bisa disembunyikan lah pokoknya. Turun sedikit, ada disposisi sentral. Ini semacam 5-10 sifat kunci yang paling mendefinisikan siapa diri Anda sebenarnya. Lalu, di bagian paling dasar, ada disposisi sekunder. Sifat ini jumlahnya ada banyak banget, tapi biasanya cuma muncul di situasi-situasi tertentu aja. Konsep selanjutnya ini menurut saya benar-benar mendobrak tradisi, yaitu otonomi fungsional. Gampangnya gini deh, waktu kecil Anda mungkin dipaksa les piano sama orang tua. Tapi pas udah dewasa, Anda main piano murni karena Anda emang cinta sama musiknya. Nah, motivasi Anda yang sekarang itu udah bisa berdiri sendiri, udah sepenuhnya otonom, dan gak ada hubungannya lagi sama paksaan di masa kecil. Terus, apa yang menyatukan itu semua? Allport mengenalkan konsep yang namanya proprium. Anggap aja ini semacam jangkar buat diri Anda yang sejati. Proprium ini mencakup perilaku dan disposisi yang kerasa hangat, sangat sentral, dan benar-benar kita anggap sebagai milik kita sepenuhnya. Inilah yang mengikat identitas kita jadi satu kesatuan yang solid. Masuk ke bagian 3, sifat manusia yang optimis, sang pemberontak terhadap determinisme. Mari kita bongkar gimana filosofi Allport ini langsung menantang dogma-dogma kaku dari para pendahulunya. Pergeseran pola pikirnya di sini benar-benar drastis. Allport itu nggak mau terjebak dengan pandangan kausal yang terus-terusan melihat ke belakang. Dia justru sangat teleologis. Dia melihat ke depan. Jadi bukan trauma masa lalu yang mengendalikan kita, tapi justru ekspektasi, harapan, dan tujuan kita di masa depan. Kita adalah arsitek dari takdir kita sendiri. Dia sadar kok kalau kebebasan kita itu ada batasnya, tapi Allport ngasih langkah-langkah praktis buat terus memperluasnya. Gimana caranya? Pertama, kembangkan wawasan diri buat ngelepasin kacamata kuda dari ego kita sendiri. Kedua, kejar pendidikan dan pengetahuan buat nambah ruang gerak kebebasan kita. Dan ketiga, selesaikan masalah dengan pikiran yang terbuka buat nemuin banyak alternatif. Jadi ini bukan sekedar teori ya, tapi langkah nyata biar Anda bisa ambil kendali. Terakhir, bagian 4, keputusan ilmiah. Apakah filosofi ini bertahan sebagai sains? Sekarang waktunya kita uji, apakah pandangan optimis yang indah ini benar-benar kuat waktu ditaruh di bawah mikroskop ilmiah yang ketat. Kita tahu pilar utama dari sains yang kuat itu adalah kemampuannya untuk dibuktikan salah. Nah, pertanyaannya sekarang, bisa nggak sih konsep Allport tentang kepribadian yang super unik dan personal ini benar-benar diuji secara objektif di dalam lab? Sayangnya, jawabannya dapat peringkat rendah. Jujur aja, karena fokus teori Allport itu ke wawasan yang sepenuhnya subjektif dan unik dari tiap individu, sebagian besarnya malah jadi nggak bisa diverifikasi atau difalsifikasi oleh sains. Ya gimana caranya kita ngukur sesuatu secara ilmiah kalau hal itu sama sekali nggak bisa dibandingin sama orang lain, kan? Tapi tunggu dulu, sains itu kan nggak sekedar hitam dan putih. Sebuah teori yang berguna juga harus dinilai dari kemampuannya memicu penelitian baru dan ngebantu kita merapikan observasi yang udah ada soal perilaku manusia. Nah, ini dia rapor akhirnya. Untuk urusan konsistensi internal dan parsimoni, dia dapat peringkat tinggi banget. Allport dipuji abis-abisan karena bahasanya yang presisi dan definisi istilahnya yang sangat hati-hati. Tapi, untuk mengorganisir observasi, nilainya cuma rendah sampai sedang. Kenapa? Karena teorinya itu cuma mahir ngejelasin rentang motivasi dari orang dewasa yang sehat aja. Dia gagal merangkai teka-teki soal alam bawah sadar kita yang tersembunyi.
Oke, mari kita mulai sesi bedah materi kali ini. Pernahkah kalian merasa bahwa masa lalu kalian terus mendikte siapa kalian sekarang? Nah, hari ini kita akan membahas tokoh psikologi revolusioner, Gordon Allport. Dia dengan berani bilang, tidak, kita ini makhluk yang sadar, berorientasi ke depan, dan benar-benar unik. Ini benar-benar dobrakan besar loh. Di masa itu, pandangan yang dominan adalah kita ini cuma boneka yang dikendalikan oleh masa lalu atau insting dasar kita. Tapi Allport punya pandangan yang jauh lebih optimis. Perjalanan kita hari ini akan sangat terstruktur. Kita bakal mulai dari sebuah pertemuan yang sangat canggung di Wina, lalu membedah pandangan revolusioner tentang kepribadian manusia, dan akhirnya melihat gimana teori ini punya dampak nyata untuk mengatasi prasangka dan menjaga kesehatan kita. Kita masuk ke bagian pertama, Freud dan fobia kotoran. Coba bayangkan ini. Musim gugur tahun 1920. Allport muda, baru berumur 22 tahun, datang mengunjungi psikiater paling top di dunia saat itu, Sigmund Freud. Suasananya hening, sangat kaku. Untuk memecah kecanggungan, Allport cerita soal anak laki-laki di tram yang terus-terusan mengeluh ke ibunya karena penumpang lain kelihatan kotor. Bukannya menanggapi cerita itu, Freud malah menatap Allport tajam dan nanya, dan apakah anak kecil itu adalah Anda? Wah, kebayang nggak kagetnya Allport? Freud langsung berasumsi kalau Allport lagi secara nggak sadar mengungkapkan fobia kotorannya sendiri. Padahal niat Allport ya murni cuma mau bahas kelakuan anak di tram itu. Nggak ada maksud tersembunyi sama sekali. Pertemuan super canggung ini ternyata jadi momen pencerahan buat Allport. Dia sadar, psikologi kedalaman ala Freud itu kadang menggali terlalu dalam, sampai-sampai mengabaikan apa yang jelas-jelas ada di depan mata. Dari sinilah, Allport mendedikasikan hidupnya untuk membangun psikologi yang benar-benar menghargai motif sadar kita. Maksudnya, kalau kita bilang A, ya terima itu sebagai A. Jangan selalu dicari-cari makna gelap yang tersembunyi. Lanjut ke bagian kedua, mendefinisikan kepribadian unik. Jadi apa sih sebenarnya kepribadian itu? Allport nggak main-main soal ini. Dia menelusuri akar katanya sampai ke zaman Yunani kuno, mereview 49 definisi dari berbagai bidang, sampai akhirnya merumuskan definisinya yang ke-50. Intinya begini, kita ini bukan entitas yang kaku. Kita adalah gabungan antara fisik dan psikologis yang terus dinamis dan berkembang. Dan yang paling penting, kita itu proaktif. Kita bisa membentuk lingkungan kita, bukan cuma pasif bereaksi. Oh, dan kata karakteristik di sini berarti setiap dari kita punya ukiran yang mustahil diduplikasi oleh orang lain. Terus gimana sih ciri orang yang kepribadiannya udah mateng? Puluhan tahun sebelum Abraham Maslow populer dengan aktualisasi diri, Allport udah merumuskan 6 kriteria ini. Menurutnya, kedewasaan itu berarti kita proaktif, fleksibel, punya wawasan tentang diri sendiri, dan ini yang paling saya suka, punya selera humor buat menertawakan absurdnya hidup ini. Orang yang sehat secara psikologis itu digerahkan oleh pikiran sadarnya, bukan disetir oleh trauma masa kecil. Coba deh sambil dengerin ini kalian refleksi. Udah berapa kriteria yang ada di diri kalian? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, hierarki sifat. Untuk paham gimana kepribadian kita terbentuk, Allport sangat fokus meneliti satu individu secara mendalam. Dia membagi sifat unik kita ke dalam 3 tingkatan. Pertama, disposisi kardinal, semacam gairah utama yang luar biasa dominan dalam hidup seseorang. Tapi jujur aja, jarang banget dari kita yang punya sifat ini. Kebanyakan dari kita lebih digerakkan oleh tingkat kedua, yaitu disposisi sentral. Ini semacam 5-10 sifat utama yang bakal ditulis sama atasan di surat rekomendasi kerja kalian. Terus, di tingkat paling bawah ada disposisi sekunder, yaitu pernak-pernik kebiasaan situasional aja. Nah, semua sifat-sifat sentral yang benar-benar mendefinisikan siapa kalian itu berkumpul di satu tempat yang Allport sebut sebagai proprium. Anggap aja ini inti terdalam yang paling hangat dari diri kalian. Nilai-nilai kehidupan kalian, suara hati kalian, semuanya ada di sini. Proprium ini beda banget ya sama kebiasaan mekanis sehari-hari, kayak rutinitas sikat gigi atau nyetir mobil. Ini murni tentang apa yang bikin kalian merasa, ya ini benar-benar diri saya. Kita melangkah ke bagian keempat, otonomi fungsional. Kalau ditanya apa ide Allport yang paling kontroversial tapi sangat menarik, jawabannya ada di kutipan ini. Apapun yang menggerakkan kita harus bergerak sekarang. Intinya, dia percaya banget kalau motivasi kita sebagai orang dewasa itu mandiri dan terjadi di masa kini. Kita ngelakuin sesuatu bukan sekedar gemak dari cara kita dididik pas balita dulu, atau sekedar buat memuaskan insting biologis. Motivasi kita itu hidup di saat ini.
Bayangkan seorang pemanjat tebing yang nekat menantang bahaya. Kenapa dia mau susah-susah ngelakuin itu? Menurut Allport, orang dewasa yang sehat itu secara sadar mencari tantangan dan ketegangan baru untuk bisa bertumbuh. Ini benar-benar mematahkan teori-teori lama yang berasumsi kalau manusia bertindak cuma buat ngurangin stres dan cari kondisi aman aja. Enggak sama sekali, kita justru sengaja mencari ketegangan baru supaya bisa berkembang. Biar lebih gampang, bayangin seseorang yang awalnya lari pagi cuma gara-gara mau nurunin berat badan. Itu alasan awalnya. Tapi seiring berjalannya waktu, perilakunya berubah. Dia jadi ketagihan, ikut maraton di mana-mana karena dia emang cinta lari. Berlari udah jadi bagian dari identitas intinya. Inilah yang disebut otonomi fungsional propriat. Motif yang ada sekarang udah benar-benar mandiri dan lepas dari alasan dasarnya di masa lalu. Selanjutnya, bagian kelima. Surat-surat dari Jenny. Buat ngebuktiin secara empiris kalau sifat unik itu beneran ada, Allport meneliti sebuah studi kasus yang luar biasa. Ada seorang wanita bernama Jenny Goff Masterson. Selama lebih dari 11 tahun dia menulis 301 surat yang sangat emosional buat dua mantan teman sekamar anaknya di kampus. Nama penerima suratnya Glenn dan Isabel. Dan kalian tahu faktanya? Glenn dan Isabel itu ternyata nama samaran untuk Gordon Allport dan istrinya, Ada. Coba kita perhatikan tabel ini. Dari ratusan surat itu, Allport pakai pendekatan klinis berbasis akal sehat bersama 36 jurinya untuk membedah sifat Jenny. Bertahun-tahun kemudian, peneliti lain bernama Jeffrey Page pakai analisis faktor statistik yang super ketat pada surat yang sama. Hasilnya, sangat sejajar. Keduanya menemukan kelompok disposisi sentral yang nyaris identik. Ini jadi bukti kuat kalau ilmu yang fokus mempelajari satu individu secara mendalam bisa sangat akurat dalam memetakan kepribadian inti seseorang. Dan bagian terakhir kita, bagian keenam, dampak di dunia nyata. Nah, teori Allport ini bukan cuma sebatas ngebaca surat pribadi loh, dampaknya buat memecahkan masalah sosial itu luar biasa. Di tahun 1954, dia merumuskan 4 kondisi mutlak ini buat ngurangin prasangka antar kelompok. Hipotesis kontak ini adalah teori yang sangat robosan. Hebatnya lagi, puluhan tahun kemudian, meta-analisis berskala besar yang ngelibatin lebih dari 250.000 orang ngebuktiin kalau teori Allport ini valid banget. Kalau 4 syarat ini dipenuhi, prasangka benar-benar bisa luntur. Allport juga memecahkan satu pertanyaan besar. Kenapa sih kadang ada orang yang rajin beragama, tapi malah penuh kebencian dan prasangka? Jawabannya ada pada skala orientasi religius ini. Orang dengan orientasi ekstrinsik beragama cuma buat keuntungan sosial atau demi status aja. Sebaliknya, mereka yang orientasinya intrinsik benar-benar menyerap nilai agama ke dalam hatinya dan menjadikannya motif utama hidup mereka. Merekalah kelompok yang biasanya paling toleran dan bebas prasangka. Dan yang lebih gila lagi, orientasi agama ini punya dampak langsung ke kesehatan fisik. Sebuah studi di tahun 2005 nunjukin kalau orang dewasa dengan orientasi agama intrinsik itu nggak ngalamin lonjakan tekanan darah yang berbahaya pas dikasih tugas lab yang bikin stres. Beda banget sama kelompok yang ekstrinsik, tekanan darahnya langsung melonjak. Jadi, keyakinan mendalam yang tulus ternyata bisa jadi pelindung nyata buat tubuh kita ngadepin stres. Kita udah sampai di penghujung sesi bedah materi ini. Dari semua yang kita bahas, saya mau meninggalkan kalian dengan satu pertanyaan ini. Karya Allport pada dasarnya menantang kita buat berhenti ngerasa jadi tawanan dari masa kecil kita sendiri. Dia mengajak kita merangkul kenyataan bahwa kepribadian kalian itu unik, kalian sadar, dan kalian punya kekuatan proaktif yang luar biasa besar buat merancang masa depan. Jadi, pilihan ada di tangan kalian. Terus meratapi masa lalu, atau tentukan tujuan sekarang dan biarkan itu menggerakkan langkah kalian hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi.